Halo wargi KSU, salam Pramuka. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube DKC Kota Bandung. Hari ini kita akan membahas prinsip dasar dan metode kepramukaan. Bersama saya Muhammad Tifni Ali dan nanti dengan narasumber kita Kak Robul Ijati. Nah, pasti masih pada bingung kan apa itu prinsip dasar dan metode kepramukaan? Makanya pantengin sampai akhir karena nanti di akhir akan ada giveaway. Jadi, stay tune. Selamat siang semuanya, selamat siang Kak Robul, selamat siang teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, jadi selama pandemi ini mungkin kegiatannya aktif di mana, sibuk apa nih kira-kira? Kalau sehari-hari karena saya memang terbiasa banyak kerja di rumah, jadi tidak ada rutinitas yang berubah. Namun yang banyak membiasakan diri yaitu keluar rumah, karena kita harus senantiasa membiasakan diri mengikuti protokol kesehatan. Itu kan Stay at home ya Kak. Ya. Nah, oh iya buat teman-teman, tadi sudah saya jelaskan di awal. Perkenalkan kembali mungkin saya Muhammad Tifni Ali dan ini narasumber kita Kak Robul Ijati. Beliau adalah andalan cabang urusan perencanaan dan penataan organisasi di Kuartir Cabang Kota Bandung. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi juga, kita hari ini akan membahas tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan. Untuk sebagai gambaran awal, prinsip dasar itu diatur di Anggaran Dasar Gerakan Pramuka di bab 4 pasal 9 dan metode kepramukaan itu di bab 10-nya. Nah, biar lebih jelas ya, kita ke narasumber aja. Kak, sebenarnya apa sih prinsip dasar kepramukaan itu? baik. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka ada satu bab yang khusus membahas tentang hakikat dari pendidikan kepramukaan. Jadi kita jangan berbicara parsial dalam konteks apa itu prinsip dasar dan apa itu metode kepramukaan, karena ini satu bangunan yang harus dipahami oleh seluruh anggota gerakan pramuka bahwa gerakan pramuka itu didesain oleh satu instrumen yang meliputi nilai pendidikan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Jadi pada prinsipnya pendidikan kepramukaan itu tidak bisa terlepas dari tiga konsep dasar tadi, ada nilai kepramukaan, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Hakikatnya pendidikan kepramukaan ini merupakan suatu proses panjang ya. Karena kenapa disebut proses panjang? Karena ini ada tiga hal yang dilakukan dalam proses pendidikan kepramukaan ini. Pertama adalah proses pembentukan kepribadian, yang kedua proses pembentukan kecakapan hidup, dan terakhir akhlak mulia. Tentunya bagaimana cara atau proses pembentukan ini dilakukan, yaitu dilakukan melalui penghayatan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Nah, baru bagaimana tahapan atau cara yang bisa dilakukan, yaitu kita harus memahami yang namanya tadi prinsip dasar dan metode kepramukaan. Prinsip dasar pada hakikatnya adalah asas ya, asas atau pedoman bagaimana cara tadi pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia itu bisa tercapai. Kemudian prinsip tadi agar bisa direalisasikan dalam tahapan-tahapan pembinaan atau proses-proses tadi, itu perlu dilakukan dengan cara-cara, yaitu yang disebut tadi metode pramukaan. Jadi metode itu sebenarnya adalah cara belajar interaktif bagi seluruh anggota gerakan pramuka untuk bisa mencapai proses-proses pembentukan kepribadian, cakapan hidup, dan akhlak mulia tadi. Dalam bahasa keseharian itulah kita mengenal dengan yang disebut dengan pendidikan karakter. Itu mungkin kurang lebih. Oh, berarti kalau boleh saya simpulkan, prinsip dasar itu seperti asas bagi gerakan pramuka, sedangkan metode itu adalah cara untuk melaksanakan asasnya. Betul, kurang lebih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Kak. Prinsip dasar tadi juga merupakan suatu pegangan. Dan di pramuka juga ada yang namanya kode kehormatan, Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, beda antara keduanya ini, apakah
prinsip dasar lebih tinggi, atau justru kode kehormatan itu lahir dari prinsip dasar, atau bagaimana kedudukannya itu bagaimana Kak? Baik, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa antara nilai kepermukaan, prinsip dasar, dan metode kepermukaan itu adalah satu paket instrumen dalam konteks sistem pendidikan kepermukaan. Jadi pengamalan kode kehormatan itu merupakan implementatif dari salah satu prinsip dasar kepermukaan. Karena dalam proses pembentukan tadi yang dimaksud dengan pendidikan Harvard tadi, pembentukan kepribadian, kecakapan dan beragama itu kan perlu tools, alat, yaitu dengan cara mencapai, dengan toolsnya itu adalah nilai-nilai kepermukaan tadi. Nah, nilai-nilai itu diimplementasikan dalam bentuk yang namanya kode kehormatan. Jadi kedudukannya bukan tinggi atau rendah, ya. Jadi itu satu sistem dalam konteks pembentukan karakter tadi. Jadi tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa didudukan antara satu yang lainnya, apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Karena itu tadi nilai pendidikan dan metode itu adalah satu paket instrumen yang namanya pendidikan kepermukaan. Oke. Nah, ini juga karena kita penegak dan pandega Kak. Kalau tadi kan prinsip dasar dan metode kepramukaan itu adalah asas atau suatu acuan untuk kegiatan kita di pramuka. Bukankah itu ranahnya pembina Kak? Lalu peranan penegak pandega untuk memahami prinsip dasar dan metode kepramukaan itu untuk apa? Dan apakah perlu pandega untuk memahami, pramuka penegak dan pandega untuk memahami itu atau tidak? Gitu? Baik, ini poin pentingnya yang harus dipahami oleh adik-adik penegak dan pandega. Kalau adik-adik lihat dalam syarat kecakapan umum poin 11, baik di syarat kecakapan umum pandega maupun di penegak, adik-adik sudah dilatih dan bahkan diuji untuk memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apalagi seorang anggota penegak pandega itu harus memahami undang-undang gerakan pramuka. Jadi dalam konteks tadi kenapa harus memahami prinsip dasar, itu adalah bagian dari cara gerakan pramuka memberikan bekal kepada kader-kader generasi mudanya untuk memahami utuh apa yang dimaksud dengan organisasi gerakan pramukanya. Dan itu sudah diujikan di syarat kecakapan umum seorang penegak pandega maupun penegak atau pandega. Itu ada kalau adik-adik pengen lihat. Itu jangan dilupakan tuh SK nomor 11. Jadi adik-adik itu harus paham, bukan selain paham, tahu, kemudian dapat menjelaskan isi dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Prinsip dasar ini kan bagian dari itu. Dan itu adalah jantungnya sebenarnya. Kalau belum paham apa itu nilai prinsip dasar dan metode kepramukaan, memahami yang lain agak sulit. Karena di situ kuncinya nanti kalau sudah paham poin pokok instrumen pendidikan kepramukaan itu apa, baru nanti adik-adik bisa memahami itu. Kemudian terkait dengan tadi pembinaan, seorang pembina memang tugas pokoknya adalah membina. Membina itu kan seorang pembina harus bisa mendesain kegiatan, merencanakan, melaksanakan, bahkan mengawasi. Nah, kelebihan adik-adik pandega ini sudah diberikan keleluasaan untuk bisa membuat rencana latihan sendiri. Lewat pola pembinaan yang namanya bina satuan. Sebelum bina satuan itu kan dilatih di satuannya atau di ambalannya atau di racananya. Nah, di amalan di racananya itu sudah dilatih. Seorang pembina penegak pandega itu biasanya memberikan keleluasaan kepada adik-adik penegak pandega itu untuk membuat rencana latihan sendiri. Berarti penegak dan pandega memiliki keleluasaan itu? Betul, karena memang pola pembinaannya seperti itu. Karena mereka di dalam pola pembinaan penegak pandega itu ada tiga kaki-kaki ya, ada tiga porsi, yaitu bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Nah, itu sudah diberikan di latihan dalam bentuk latihan-latihan di ambalan, itu sudah dikenalkan oleh pembinanya. Nah, kemudian dan seterusnya nanti bina satuan dan bina pengembangan masyarakat, bina masyarakat itu nanti dikembangkan bisa di satuan karya dan seterusnya. Itu kira-kira konteks tadi antara peranan anggota dewasa dalam pemahaman prinsip dasar dengan adik-adik di golongan penegak pandega dalam konteks tadi sedang menempuh proses memahami prinsip dasar itu. Jadi penting harus paham. Nah, saya pengen masuk ke salah satu poin metode kepramukaan nih Kak. Ya.
di salah satu poinnya itu masih berkaitan dengan hal yang tadi tentang kehadiran orang dewasa. Tadi kan kakak menyebutkan bahwa penegak, apalagi Pandega, itu memiliki keleluasaan untuk membina dirinya dan untuk bina satuan ya, terutama di bina satuan. Nah, pada teknisnya kan, terkadang kakak-kakak pembina kita kesulitan untuk mengikuti ritme Pandega terutama. Seperti Penegak dan Pandega atau rover itu kan memiliki jiwa penjelajah atau suka berjalan-jalan, berpetualangan dan lain sebagainya. Di lain sisi mungkin pembina tidak memiliki waktu atau faktor-faktor lain. Dan sebenarnya bagaimana itu Kak? Padahal kan di metode pramukaan itu ada kehadiran orang dewasa, tapi pada pelaksanaannya terkadang pembinanya yang tidak mampu untuk mengimbangi ritme Penegak dan Pandega itu. Baik, kehadiran orang dewasa dalam konteks pembinaan penegak Pandega itu harus dibedakan antara penegak dan pandeganya ini. Oke. Karena peran pembina di penegak itu adalah sebagai seorang pendamping. Seorang pendamping. Tapi kalau di pandega itu sebagai seorang konsultan. Apa bedanya pendamping dan konsultan? Nah, ini yang harus dipahami. Oke. Jadi peran pembina penegak itu karena tugasnya mendampingi, jadi dia harus setiap saat dalam proses pembinaan, baik tadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, itu harus berperan hadir dalam tadi misalnya dari satu sisi bikin rencana latihan. Jadi jangan dibiarkan seorang adik-adiknya itu bikin sendiri tanpa pendampingan seorang pembinanya. Itu dari sisi perencanaan harus mulai dilatih. Dari perencanaan. Iya. Oke. Jadi kan bikin latihan itu kan tidak mudah. Oh, iya. Kita proses di satuan itu bikin yang namanya rencana latihan. Bahkan kalau udah ada sampul latihan itu lebih baik. Karena tema-tema latihan sudah bisa disusun dalam satu program kerja di amalan utuh, kemudian di breakdown dalam bentuk rencana latihan. Jadi mulai perencanaan sudah didampingi. Okay. Dampingi itu artinya bukan pembiaran, hati-hati. Jadi didampingi itu ya ketika adik-adik bisa perlu diskusi, perlu menanyakan, ada yang ngerti, itu harus hadir seorang pembina di situ. Jadi bukan hadir dalam pengertian harus hadir pada saat latihan, itu bisa aja tidak hadir. Karena memang tadi ada keleluasaan yang bisa berkembang sendiri. Tapi ketika tadi perlu berdiskusi, bertanya, itu harus ada mendampingi. Berarti hadirnya bukan fisik tapi lebih ke ya, bisa fisik, bisa non fisik. Ya, maksudnya tidak harus selalu fisik, tapi tapi yang diperlukan adalah pengawasan atau pendampingan. Ya tadi dalam proses mengelola satuan. Terus dalam proses pembinaan kan tadi tetap ada proses perencanaan. Iya. Kemudian yang konsultatif, nah ini bedanya kalau seorang pandega itu statusnya itu kan sudah dianggap setengah dewasa, karena dipersiapkan menjadi penegak itu kan disebutnya anggota muda dewasa dalam anggaran dasar undang-undang. Jadi sebenarnya porsinya itu adalah pendewasaan kalau seorang pandega itu. Jadi seolah-olah sudah dianggap seorang anggota dewasa saja. Makanya tadi peran pendampingannya sudah mulai berkurang, naik menjadi peran konsultatif. Jadi seorang pramuka pandega itu lebih banyak justru berperan mengoptimalkan dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Dari hasil tadi pembentukan kecakapan hidup, pembentukan akhlak, kepribadian, itu semua dirangkai dalam satu proses panjang, dan itu pandega itu akhirnya di situ kelihatan. Di mana hasil akhirnya, sehingga peran-peran pembinaan tadi di pandega itu banyaknya konsultatif seperti itu. Jadi lebih banyak di belakang layar istilahnya. Jadi biarkan adik-adik pandeganya yang maju. Selain tadi punya bekal, syaratnya sudah punya bekal tadi kecakapan hidup dan seterusnya. Tapi pengambilan keputusan tertinggi dalam Racana untuk Pandega ya, itu apakah oleh Pandega itu sendiri atau harus tetap konsultan? Mekanismenya tetap, karena satuan itu adalah pemimpin tertingginya Gugus Depan, jadi tetap kalau pengambilan keputusan harus oleh Ketua Gugus Depan. Oke. Tadi kan peranan pembina untuk Pandega adalah sebagai konsultan, sifatnya konsultatif kan. Terus mengenai keputusan dalam Pandega itu gimana? Apa keputusan yang di Racana? Apakah yang mengambil adalah pandeganya atau pembinanya atau bagaimana? Dalam konteks organisasi tetap kalau di Gugus Depan yang punya kewenangan mengambil keputusan adalah Ketua Gugus Depan. Dengan karena atas dasar musyawarah mufakat seorang
anggota panitia di Racananya boleh kalau mengusulkan ya, punya usulan segala macam. Tetap kalau konteksnya memutuskan itu hanya boleh diputuskan oleh ketua Gus Depan. Namun kan di Gus Depan itu tetap nih ada satuan putra, ada satuan putri. Jadi konteksnya harus tetap diatur dalam koridor satuan terpisah. Keputusan untuk satuan di putra dan keputusan untuk satuan putri. Kemudian untuk konteks Racana, jadi kakak mengingatkan lagi tadi memang di dalam pola pembinaan penegak panitia itu kan ada dewannya. Iya. Kalau di Ambalan namanya Dewan Dewan Ambalan. Ambalan, ada Dan Dewan di Racana. Racana ada namanya Dewan Racana. Ada Dewan Perawat. Konteks dewan tersebut adalah sebagai sarana atau wadah untuk berlatih. Tapi dalam konteks pengambilan keputusan di organisasi itu tidak bisa diberikan kewenangan kepada Racana karena konteksnya kan mereka masih peserta didik. Walaupun sudah diberikan keleluasan tadi untuk menyuarakan pendapat dan wadahnya sudah ada kan dalam forum musyawarah atau rapat-rapat yang memang sudah diatur dalam program kerja di Ambalan di Racana. Kemudian tetap pengambilan keputusan terakhir terkait kebijakan di Gus Depan itu harus diputuskan oleh ketua Gus Depan. Jadi tidak bisa oleh ketua Dewan Racana. Oke. Tapi kalau internal nggak? Internal Dewan Internal dalam konteks ya tadi di musyawarah di Racananya, iya. tapi kan tetap itu kan di bawah. Di bawah. Kalau menjadi sebuah kebijakan Gus Depan. Iya. Yang berhak memutuskan sesuatunya adalah ketua Gus Depan. Nah, tadi kakak sedikit menyinggung tentang satuan terpisah antara putra dan putri. Ini setahu saya adalah metode kepramukaan yang mencirikan Indonesia. Maksudnya ini hanya ada di Indonesia ya, satuan terpisah. Maksud awal dari satuan terpisah itu kenapa kak? Kenapa ada satuan terpisah putra putri? Ya, perlu diketahui mungkin Kak Kifni betul tadi dalam konstitusi WOSEM metode kepaduan itu hanya ada 7 poin. Di kita di gerakan pramuka itu menambah 1 poin yang namanya satuan terpisah. Jadi di kepaduan itu tidak ada satuan terpisah di WOSEM. Oh, berarti cuma di Indonesia itu ya? Indonesia. Nah, karena latar belakang ada satuan terpisah yang kakak ketahui dulu adalah ya karena ini menyangkut kearifan lokal. Kearifan lokal di negara kita. Karena konteks gerakan pramuka kan awal dibentuk pertama yaitu kita kan secara sejarah adalah menggabungkan pandu-pandu yang ada di seluruh Indonesia waktu itu. Oh, karena sebelum tahun 61 kan gerakan pramuka itu belum berdiri. Iya, masih banyak. Yang ada hanya perkumpulan pandu-pandu yang itu ada di setiap wilayah. Nah, kalau konteksnya dulu masih kepanduan kan itu belum menyerap kearifan lokal. Oh. Karena pada waktu itu kan kepanduan dibawa oleh orang-orang Belanda atau baik itu militer. yang bekerja di sini, orang-orang militer atau segala macam yang kemudian kembangkan di Indonesia. Nah, kemudian waktu itu mungkin masih belum ada satuan terpisah kalau waktu kepanduan. Nah, konteksnya sekarang di gerakan pramuka kenapa dibikin satu khas ada satuan terpisah yaitu yang menyebut kearifan lokal karena kan kita secara adat istiadat kan masih kuat dengan ada ketimurannya itu. Kemudian dari falsafah nilai-nilai ketuhanan juga itu kan di agama juga diajarkan kita untuk tidak serta-merta dalam melakukan aktivitas dengan lawan jenis boleh dilakukan bersamaan. Itu untuk melatih. Jadi intinya itu lebih kepada kearifan lokal saja. Nuansanya tetap tadi kembali kepada nilainya, nilai prinsip dasar itu kembalikan lagi ke konteks itu. Selama tidak bertentangan dengan konteks itu, konteks nilai kepramukaan dan prinsip dasar, makanya diizinkan oleh WOSEM juga untuk menambah 1 metode ya masalah karena itu kan prinsip dasarnya karena terkait dengan nilai-nilai yang ada di negara kita. Ya, nilai-nilai kepramukaan itu kan salah satunya ya tadi menghargai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan. Yang dimaksud dari kearifan lokal itu kan berarti peradaban atau adat istiadat yang memang sudah menjadi kultur di kita. Adat ketimuran kalau orang kita awam kita biasa menyebut adat ketimuran. Oke, Kak, kalau kita menarik jauh sejarahnya, kepanduan itu identik dengan kegiatan di alam terbuka. Ya. Namun kondisi di kota Bandung ini kan kita wilayah perkotaan dan lain sebagainya. Terus juga ada
suatu kondisi bahwa sekolah terkadang tidak mengizinkan kita berkegiatan pramuka di luar lingkungan sekolah itu sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita pramuka penegak dan pandega tetap bisa berkegiatan dan di alam terbuka gitu kan? Maksud alam terbuka ini apakah di luar ruangan atau harus di alam hutan begitu atau bagaimana? Baik, kalau melihat penjelasan di anggaran dasar anggaran rumah tangga nih, jadi jangan diidentikan bahwa alam terbuka itu dengan alam pegunungan. Oh, oke. Alam terbuka itu kan intinya adalah alam semesta yang ada di dunia ini kan. Yang dimaksud alam dalam konteks gerakan pramuka ini adalah pertama yang dimaksud dengan kegiatan dalam terbuka itu adalah kegiatan yang sifatnya rekreatif. Kegiatan yang rekreatif. Rekreatif, kemudian edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan dan keamanan. Rekreatif maksudnya gimana, Kak? Jadi yang namanya rekreatif kan intinya kita berkegiatan di luar itu tidak berkesan formal. Ada nuansa-nuansa Senang. yang menyenangkan, tidak dibuat kaku lah. Oh, melepas penat. Ya seperti kita berekreasi dengan keluarga. Oke. Jadi kesan kakunya tidak terlalu menonjol, walaupun masih dalam kalau berkegiatan di permukaan ada kode-kode tetap. Iya. Tapi jangan dibuat kaku kegiatan dalam tersebut. Kemudian begini, memang ciri khas kota Bandung itu kan daerah perkotaan nih. Iya. Yang dimaksud di perkotaan ini kan kalau lihat kontur kota Bandung kan tidak identik, tidak semua dengan bangunan nih. Awas hati-hati. Bandung itu kan punya ruang terbuka hijau di daerah utara. Yang dimaksud dengan Bandung Utara. Oh, iya. Itu kan alam terbukanya masih luas. Alam terbuka dalam konteks lahan yang terbangunnya yang belum terbangun, yang belum terbangunnya masih banyak. Itu disebutnya kawasan lindung kalau dalam konteks tata ruang. Jadi sebenarnya pemahaman perkotaan itu jangan identik dengan kesan bahwa di situ bangunan padat dan sebagainya. Karena istilah perkotaan itu digunakan dalam konteks pembangunan itu relevansinya dengan permukaan berbeda, maksudnya. Oh, oke. Perkotaan itu jangan didefinisikan kota dalam pengertian bangunan tadi. Kalau Adik Hifni tahu betul karakteristik kota Bandung, yang dimaksud perkotaan itu hanya istilah dalam konteks pemerintahan, yaitu mengenai batas-batas wilayah atau dalam konteks pembangunan wilayah. Tapi perkotaan dalam konteks kepermukaan itu tidak sama pemahamannya. Karena apa? Kita yang maksud kota itu hanya wilayah administratifnya, masuk wilayah kota Bandung. Tapi kalau alamnya, secara morfologi, secara geomorfologi, kita kan punya juga tempat-tempat yang lebih tahan terbukanya lebih terbuka. Kemudian tadi harus lebih dipahami lagi bahwa kegiatan jalan terbuka itu adalah artinya kegiatannya tidak dilakukan di dalam ruangan juga ya konteksnya. Di luar ruangan intinya. Ya. Jadi kan pengertian alam terbuka itu yang tadi yang diidentikan dengan alam pegunungan saja. Walaupun itu betul konteksnya alam terbuka. Kalau berkegiatan di pegunungan atau berkemah. Tapi intinya kalau kakak paham yang ada di anggaran dasar rumah tangga adalah intinya ya tidak di dalam ruangan saja kegiatannya. Jadi mau di dalam, kalau misalnya tadi di sekolah, di kampus, selama ada ruang yang nyaman kita berinteraksi, tidak di dalam ruangan, misalnya di depan koridor kampus itu kan ada taman-taman kecil, itu sudah semacam dalam konteks alam terbuka semua. Oke. Nah, untuk mengakhiri perbincangan kita, Kak, mungkin ada closing statement yang perlu disampaikan ke teman-teman penegak pandega tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan ini. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Dek. Adik-adik sekalian, kakak hanya memberikan gambaran bahwa anggaran prinsip dasar dan metode kepramukaan ini merupakan salah satu instrumen bagi kita semua, bukan untuk adik-adik gerakan, adik-adik penegak pandega, tapi untuk seluruh anggota gerakan pramuka, bahwa pada prinsipnya kita sebagai anggota pramuka harus senantiasa menjaga nilai-nilai kepramukaan, mentaati prinsip dasar dan metode kepramukaan melalui nilai-nilai kode kehormatan gerakan pramuka. Untuk itu, kakak harapkan adik-adik tetap untuk senantiasa melatih diri, melatih menjadi seorang pribadi yang unggul, melatih menjadi seorang pribadi yang berakhlak mulia, berlatih menjadi seorang pribadi yang mempunyai karakteristik pribadi yang baik, sehingga ini menjadi bekal buat adik-adik ke depan seperti yang diharapkan oleh Badan Pawal dari Kepanduan
dunia dan Bapak Pramuka Indonesia, yaitu diharapkan adik-adik semua bisa menjadi warga negara yang baik, bisa menjadi warga negara yang taat pada negaranya dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terakhir, kakak titip sekali lagi kepada adik-adik untuk senantiasa tetap aktif dan berlatih di Gugus Depan. Jangan dilupakan, karena Gugus Depan adalah tempatnya belajar, tempatnya berlatih, tempatnya untuk kita semua bisa menggali potensi diri, menggali semua hal yang terkait dengan gerakan pramuka. Karena hanya di Gugus Depan kita bisa senantiasa berkolaborasi, meningkatkan kompetensi diri dan seterusnya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Nah, terakhir Kak, jadi di program ini itu ada giveaway buat teman-teman penegak Pandega. Dan pertanyaannya tentang materi yang kita bahas tadi. Pertanyaan bisa disampaikan oleh Kakak, Kak. Silakan Kak, mungkin. Tuh, baik. Pertanyaannya yang sederhana saja, tapi mudah-mudahan ini bisa dijawab oleh adik-adik ya. Baik, pertanyaannya adalah petunjuk penyelenggaraan nomor berapa tentang kode kehormatan gerakan pramuka. Wah. Itu ada dalam surat keputusan Partai Nasional Gerakan Pramuka nomor berapa tahun berapa tentang kode kehormatan. Baik, itu tuh pertanyaannya. Oke, dicatat ya. Jadi petunjuk penyelenggaraan tentang kode kehormatan pramuka. Nah, nanti akan ada hadiah menarik yang akan kita beri nih dari DKC. Apa aja nanti dilihat aja ya. Nah, mungkin itu Kak perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman udah menyaksikan video ini. Terima kasih. Baik. Selamat sore dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah paham kan apa itu prinsip dasar dan metode kepramukaan? Oh iya, tadi juga ada pertanyaan tuh dari Kak Robul. Nanti kalau kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan dari Kak Robul, kakak-kakak bakal dapat hadiah ini. Nah, bagaimana caranya? Bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.